Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar daring dari rumahnya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita memasuki tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Nah, banyak beberapa contoh hidup rukun di masyarakat. Antara lain, saling tolong-menolong, toleransi, bekerja sama, saling menyapa antar tetangga, dan masih banyak lagi. Nah, pada pembelajaran ini, Ibu akan membahas bahasa Indonesia yaitu kalimat penolakan pada teks. Kemudian ada muatan SPDP yaitu jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Kemudian yang terakhir kita juga akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah sesuatu hal. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak, maaf, terima kasih, dan lain kali. Itu merupakan kalimat penolakan ya. Anak-anak biasanya ditandai dengan kata-kata tersebut. Nah, contoh nih, di sini ada contoh kalimat penolakan. Nih, misalnya ada gambar siapa nih? Anggap aja anak ini Siti. Ada gambar kuenya silahkan Pak, dia menawarkan kue kepada bapak-bapak. Kemudian bapak tersebut menjawab, tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti ambil sendiri. Artinya kalimat penolakan itu juga diucapkan dengan kata-kata yang sopan. Jika kita menolak sesuatu, maka ucapkanlah dengan kata-kata yang sopan. Nah, di sini ada contoh lagi. Di sini ada yang atas ya, yang atas. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian ada yang menjawab, tidak mau. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Si anak menjawab dengan kata-kata yang seperti itu. Artinya itu adalah kalimat penolakan yang tidak benar karena menggunakan bahasa yang tidak sopan. Jika kita menolak sesuatu hal, maka gunakanlah kalimat yang baik dan sopan. Nah, seperti di bawah ini, contoh yang benar. Ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian dia menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak tentang kalimat penolakan. Nah, kemudian yang kedua Ibu akan membahas tentang jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Ini kita akan belajar SPDP. Nah, di sini bahan alam yang bisa digunakan itu nih, biji kacang hijau, biji jagung, biji kacang merah. Ini termasuk dalam kategori biji-bijian. Nah, kemudian di sini juga ada bahan alam yang lain seperti kulit kerang, cangkang telur, daun dan ranting. Ini juga termasuk bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat hiasan. Ada contoh soal 225 ditambah 43 dikurang 158.
Di sini ada operasi hitung penjumlahan dan ada operasi hitung pengurangan dijadikan dalam satu soal. Oke, bagaimana mengerjakannya? Kita kerjakan dari 225 ditambah 43. Oke, adik-adik masih ingat kan? Seperti biasa kita menjumlahkannya dari nilai tempat satuan, berarti dari yang paling belakang, yaitu 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 adalah 8. Kemudian 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan ini 2, tapi di sininya tidak ada. Jadi 2 ini seperti 2 ditambah 0 atau langsung saja kita turunkan. 2. Nah, hasilnya adalah 268. Tapi adik-adik, ini belum selesai karena masih ada operasi hitung pengurangan. Jadi, kita buat panah ke sampingnya. Hasil yang 268 ini kita tulis lagi di sini. Nah, 268 kita tulis sebelah sini. Dan operasi hitung selanjutnya adalah yang dikurangi. 268 dikurangi 158. Oke, kita mulai hitung dari yang paling belakang. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah 110. Karena sudah tidak ada lagi operasi hitungnya. Jadi 110 ini adalah merupakan hasil dari 225 ditambah 43 dikurangi 158. Maka hasilnya adalah 110. Oke adik-adik, kakak mempunyai soal satu lagi. Contoh soalnya seperti ini. Ada 95 kue bolu dan ada 120 kue lemper. Adik-adik bayangkan ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue-kue itu sudah dimakan sebanyak 154. Berapa sisa kue sekarang? Nah, kita hitung dulu jumlah seluruh kuenya karena ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Jadi kita hitung dulu ya jumlah semua kuenya. 95 ditambah 120. Kita hitung dari 5 ditambah 0. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian 9 ditambah 2. 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Nah, yang kita tulis di bawah sini adalah 1 dan kita tulis juga di atas sini 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini baru penjumlahannya. Setelah itu, kue-kue itu sudah dimakan sebanyak 154 kue. Nah, adik-adik coba bayangkan ketika kuenya dimakan, kuenya akan bertambah atau berkurang? Ya, betul. Jawabannya adalah berkurang. Jadi, hasil 215 ini kita taruh di atas 215, kemudian dikurangi 154. Karena tadi sudah dimakan 154, berarti kuenya berkurang 154. Oke, langsung saja kita hitung ya adik-adik. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, sekarang 1 dikurangi 5. 1 lebih kecil dari 5. Nah, 1 ini tidak bisa langsung dikurangi 5. Jadi, 1 ini kita naikkan dulu. Kemudian 1 ini pinjam ke angka 2. Angka yang di depannya atau angka 2. 2 dipinjam 1,
menjadi satunya pindahkan ke sini dan satu lagi di atasnya. Ya. Nah, sekarang nilainya jadi 11. 11 dikurangi 5. Nih, 11 dikurangi 5, hasilnya berapa adik-adik? 11 dikurangi 5, hasilnya adalah 6. Nah, untuk yang di depannya, yang tadinya angkanya 2, karena sudah dipinjam, sekarang sisanya menjadi 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, adik-adik, jadi sisa kue sekarang adalah 61. 0 di depan ini boleh tidak dibaca, tapi jika 0-nya di belakang harus dibaca ya. Jadi kue yang tersisa sekarang adalah 61 kue. Nah,